Mau nanya Pak, penyaliban Yesus apakah itu rencana iblis atau rencana Allah? Nah, saya sudah tahu bahwa pertanyaan ini akan muncul. Namun, untuk menjawab pertanyaan ini, kita pasti membutuhkan waktu yang cukup. Tapi setidaknya saya akan mengajak kita untuk melihat Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23. Kita fokuskan di situ ya. Nah, saya bacakan ya. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, secara konkret dan jelas Yesus mengungkapkan bahwa dia akan mengalami penderitaan, ya, melalui orang-orang seperti tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Dia akan dibunuh. Dan pembunuhan yang dimaksud oleh Yesus itu adalah penyaliban. Penyaliban. Karena nanti faktanya dia disalibkan. Ya, dan persis seperti yang dicatatkan di sini, setelah dia berkata lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, itu persis seperti apa yang terjadi setelah penyalibannya di atas kayu salib. Lalu 3 hari setelah itu dia bangkit. Jadi klop, apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah mengenai penyalibannya. Tapi apa yang terjadi? Respons daripada Petrus di situ kita tahu, dia menarik Yesus ke samping, lalu dia menegur Yesus, katanya, "Oh, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Petrus justru menolak akan berita itu, berita kematian Yesus itu, yang sudah pasti itu merujuk pada peristiwa salib. Dia menolak itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya? Enyala iblis. Berarti sebenarnya tindakan Petrus ketika dia menarik Yesus dan berkata bahwa engkau tidak akan mengalami hal seperti itu adalah pikiran iblis, kata Yesus. Ya, itu pikiran iblis, kata Yesus. Justru iblis itu ya mencoba untuk menggagalkan rencana yang sudah diprogramkan oleh Allah. Bahwa Yesus harus mati melalui peristiwa salib. Dan itu sudah dinubuatkan ya. Dinubuatkan. Paulus sendiri itu di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 berani mengklaim itu. Saya baca ya. Kita akan buka Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Nah, ini saudara ya, kita memperhatikan ya bagian-bagian Alkitab secara menyeluruh. Jadi tidak hanya sepenggal-sepenggal. Makanya nanti kalau misalnya kita hanya memperhatikan sepenggal-sepenggal daripada bagian-bagian Alkitab ini, maka di situ akan muncul penafsiran yang salah. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Paulus berani mengklaim bahwa peristiwa tergantungnya Yesus di atas kayu salib itu penggenapan dari apa yang tertulis. Ya. Saudara bisa baca ya di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 itu. Sebab ada tertulis,
Kalau dikatakan sebab ada tertulis berarti perjanjian lama pernah mengungkapkan hal itu. Perjanjian lama pernah menubuatkan hal itu. Ya. Jadi tentunya kita tahu itu di dalam Ulangan pasal 21 ayat 23 ya, bahwa orang yang digantung di kayu itu adalah orang yang terkutuk. Maka Yesus pun dikelompokkan sebagai orang yang terkutuk. Terkutuk bukan karena dosanya, tapi dia terkutuk karena kita. Digantung di atas kayu. Dan Paulus berani berkata, ketika Yesus mati di atas kayu salib itu penggenapan pada apa yang tertulis. Jadi jauh sebelumnya kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah dinubuatkan. Karena ini adalah rencana kekal daripada Allah. Yesus Kristus adalah pribadi kedua untuk datang menjadi juru selamat di dalam dunia. Maka satu-satunya cara penyelesaian itu adalah melalui karya salib yang sudah direncanakan oleh Allah. Ya. Memang sekilas bahwa sepertinya kita melihat di situ ada kontribusi iblis di dalam proses penyaliban itu. Sekilas. Tapi kita tahu bahwa penyaliban Yesus itu adalah proses di mana Yesus menyerahkan sendiri nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya untuk taat pada apa yang telah diprogramkan oleh Allah. Ya. Saudara, jadi pernyataan misalnya ya, ada orang berkata, oh semestinya kalau misalnya ini adalah program Allah ya, jadi perkataannya di atas kayu salib, ya Bapa, ya ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semestinya Yesus Kristus harus mengubah kalimatnya itu, ya Bapa, berilah penghargaan kepada mereka karena mereka sudah berkontribusi dalam penyaliban ini. Nggak seperti itu. Ya, Yesus sendiri itu pernah berkata ya, misalnya di dalam Lukas pasal 22 ayat 22. Perhatikan saudara. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Anak manusia akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Maksudnya dia akan mati seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Celakalah. Jadi tidak ada penghargaan bagi orang-orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus itu. Nggak ada penghargaan. Termasuk di situ Yudas Iskariot, termasuk para tentara Romawi, termasuk orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi atau para ahli Taurat yang membenci Yesus. Tidak ada kontribusi mereka. Ya. Justru dikatakan di situ bahwa mereka itu celaka. Karena melalui mereka apa yang terjadi ini, kejahatan yang tertuju kepada Yesus ini terjadi. Ya. Jadi saudara-saudara, justru kalau di dalam perhatian kita di dalam Matius pasal 16 tadi, di situ pikiran Petrus ketika dia tidak ingin kalau Yesus harus menderita seperti yang Yesus sampaikan itu, Yesus katakan kepadanya, "Enyahlah iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang telah dipikirkan oleh Allah." Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui penjelasan ini. Amin.